Nah, ini yang menjadi perbedaan antara ulama. Rukun salat yang ketiga yaitu surah Al-Fatihah. Jadi bagaimana makmum? Apakah wajib makmum membaca Al-Fatihah atau justru dilarang makmum membaca Al-Fatihah? Jadi Allahu Akbar sudah diam aja gitu. Atau Allahu Akbar iftitah dan baca Al-Fatihah. Nah, itu yang menjadi perbedaan pendapat di antara para ulama karena berangkat dari dua hal. Sabda Nabi SAW tentang takbiratul ihram dulu. Idza man kana lahu imamun, siapapun yang salat memiliki imam artinya menjadi makmum. Iya. Fal ya'tamma bihi, ya ikutilah imam itu. Jadi antara satu salat imam dan makmum. Jadi kewajiban utama makmum adalah mengikuti seluruh gerak-gerik dan apa yang dilakukan imam. Itu utama. Kemudian yang kedua, wa idza kabbara fakabbir. Ketika imam takbiratul ihram, makmum wajib takbir. Maka ketika ada orang tidak takbir setelah imam, artinya masih nunggu atau belum baru datang, itu dinamakan masbuk. Iya, masih nolah-noleh ke belakang, lihat temennya begitu. Itu menghilangkan fadilah jamaah sudah. Iya. Jadi begitu imam takbir Allahu Akbar, makmum takbir Allahu Akbar. Jangan sibuk dengan hal-hal lain supaya salatnya betul-betul murni jamaah, artinya tidak ada campur hal-hal lain. Kalau misalkan ini Bu ya, sholat makmumnya itu sholat di dalam masjid, sementara masjidnya lebar begitu kan, yang imam itu sudah takbir, sementara makmum masih ada di belakang. Ini yang terbaik, apakah makmum ini masih ke depan dulu jalan, nyampe di depan baru takbir, atau makmum walaupun ada di belakang masih banyak tempat yang kosong tetapi sudah takbir karena imam sudah bertakbir? Sebaiknya harus ke depan kalau jadi suddul khalal kata Nabi. Ditempatilah yang masih kosong. Jadi al-awwal sab itu al-awwal fal awwal. Yang pertama, kemudian kalau sudah penuh ya berikutnya sampai di akhir. Umpama di depan masih ada yang kosong, lebih baik atau utamanya lebih baik menyempurnakan sab yang masih kosong. Iya, walaupun imam sudah membaca surat Al-Fatihah begitu ya. Dan makruh kalau orang berjemaah atau makmum itu salat sendirian di belakang sab. Jadi semua sab, 2 sab umpama. Kemudian datang seseorang penuh di depan itu. Salat sendiri di belakang, ya makruh. Iya. Tidak boleh, harus takbir narik orang dari depan. Kalau diperkirakan tidak ada tambahan begitu kan. Kalau ada, kalau masih terus berdatangan. Iya. Ini jadi kemudian sabda Nabi, jadi tadi idza kabbara fakabbir, kalau imam takbir silahkan langsung takbir. Kemudian wa idza qara'a fa ansitu. Dan apabila imam membaca fa ansitu, dengarkanlah dan simaklah. Nah, ini yang menjadi perbedaan antara ulama. Rukun salat yang ketiga yaitu surah Al-Fatihah. Jadi bagaimana makmum? Apakah wajib makmum membaca Al-Fatihah atau justru dilarang makmum membaca Al-Fatihah? Jadi Allahu Akbar sudah diam aja gitu. Atau Allahu Akbar iftitah dan baca Al-Fatihah. Nah, itu yang menjadi perbedaan pendapat di antara para ulama karena berangkat dari dua hal. Satu, berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala. Di Allah berfirman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila ada Al-Qur'an dibaca, maka kewajiban kita satu, mendengarkan. Istima', mendengarkan, bukan mendengar. Jadi ada beda antara mendengar dan mendengarkan. Iya. Kemudian yang kedua, wa ansitu, dan simak, kita menyimak bacaan Al-Qur'an tersebut.
Satu. Yang kedua, hadis Nabi alaihi salatu wasallam, wa idza qara'a fa'ansitu, dan apabila imam mulai membaca Al-Fatihah atau baca surat, fa'ansitu, makmum wajib menyimak. Nah, dari dua ini, dari Al-Quran dan dari hadis tadi, maka terjadilah perbedaan pendapat para ulama, para imam tentang baca Al-Fatihah. Yaitu ada 4 perbedaan. Yang pertama, madhab Syafi'i, bahwa makmum wajib baca Al-Fatihah. Bukan surah, tapi makmum wajib baca Al-Fatihah di dalam salat jemaah. Jadi makmum, baik salat jahriyah, salat yang nyaring, waktu malam atau subuh, maupun salat sirriyah, yaitu salat yang tidak nyaring. Jadi makmum wajib baca Al-Fatihah. Di apapun keadaannya, tetap makmum wajib baca Al-Fatihah. Kecuali illal masbuk, kecuali makmum masbuk. Makmum masbuk ini adalah makmum yang datang ketika imam sudah selesai baca Al-Fatihah, itu masbuk. Maka makmum baik menurut madhab Syafi'i tidak wajib baca Al-Fatihah. Ya Allahu Akbar, dia langsung ikut ruku. Iya, ikut ruku. Kalau membaca Al-Fatihah justru tidak boleh, tidak sah. Salatnya kalau sekiranya tidak bisa beruku bersama imam. Ini yang pertama. Yang kedua, madhab Hanafi. Menurut madhab Hanafi, baca Al-Fatihah, makmum baca Al-Fatihah makruh, tukrahu karahata tahrimin. Jadi makmum membaca Al-Fatihah baik di salat jahriyah maupun salat sirriyah makruh dengan makruh tahrim. Jadi makruh tahrim juga. juga. Makruh itu ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Artinya mendekati sudah mepet-mepet diharam. Iya, artinya hanya karena tidak dilarang kan begitu, Bu? Iya. Landasannya ayat dan hadis tadi. Karena ketika makmum baca Al-Fatihah berarti melanggar firman Allah dan sabda Nabi tadi. Iya. Karena Al-Quran sedang dibaca, kok baca juga, kan berarti tidak mendengarkan. Itu pendapat madhab Hanafi atau ulama madhab Hanafi atau Imam Hanafi sendiri. Jadi makruh dan makruh tahrim. Makmum membaca Al-Fatihah. Jadi bagaimana makmum Allahu Akbar, diam mendengarkan bacaan imam. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang pertama tadi madhab Syafi'i, Hanafi. Kemudian yang ketiga madhab Maliki. Kalau madhab Maliki, makruh makmum membaca Fatihah dalam salat jahriyah. Kalau dalam salat sirriyah harus wajib. Iya. Itu perbedaannya. Kemudian yang keempat adalah madhab Hambali. Jadi umpama salat duhur makmum sunnah baca Al-Fatihah. Kalau jahriyah bagaimana? Wajib membaca Al-Fatihah juga. Artinya kalau Imam Hambali antara wajib dengan sunnah begitu. Antara wajib dan sunnah. Iya. Jahriyah dan sirriyah. Iya. Kemudian dalil madhab Syafi'i adalah sabda Nabi alaihi salatu wasallam, 2 hadis. Yang pertama, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Fatihah. Itu hadis muttafaq alaih. Artinya madhab Syafi'i memberlakukan hadis ini secara umum. Jadi siapapun yang salat, baik salat sendiri, salat jamaah, imam, makmum, semua, kalau sudah tidak baca Al-Fatihah, sudah tidak sah salatnya. Iya. Kemudian hadis yang kedua, kata Nabi SAW pada para sahabat, la'allakum tunazi'unani fil qira'ah. Barangkali kalian, kenapa tadi kalian membaca pada saat saya membaca? Qalu na'am ya Rasulullah, ya kami membaca wahai Rasulullah. Qala la taf'alu ha illa bi ummil kitab fa innahu la salata liman lam yaqra
bi ummil kitab. Jadi pada saat Rasulullah jadi imam, para sahabat baca Fatihah, baca ayat, baca surah. Maka oleh Rasulullah ditanya setelah salat, jangan lakukan bacaan itu kecuali bacaan Fatihah. Artinya makmum tidak boleh baca surah, tidak boleh baca ayat-ayat kecuali surah Al-Fatihah, karena kata Nabi tidak ada salat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Nah, kemudian perbedaan juga lahir karena kalimat hadis itu, la salata. Ini kalau madhab Syafi'i mengatakan la salata ay la tasihhus salat, salatnya tidak sah. Kalau madhab Hanafi dan Maliki mengartikan la salata ay kamilah, salatnya tidak sempurna, bukan tidak sah. Sehingga menurut madhab Hanafi tidak boleh, kalau menurut madhab Maliki makruh dalam salat jahriyah, karena kita mendengarkan, karena makmum harus mendengarkan bacaan imam. Iya, karena pada jahriyah ini kan imam kan nyaring kan. Jadi makmum harus dengarkan. Menurut Hanafi itu makruh tahrim, menurut Maliki makruh.